Nah, benar. Si tua itu setia mengajarinya selama 3 tahun. Orang tua itu. Ini nggak dikenal ya, Prof ya? Enggak kenal. Ya sudah seperti orang lain, seperti biasa itu ya. Ngajar ya. Selama 3 tahun. Insya Allah. Lalu ia penasaran siapa guru tua yang cerdas ini. 5 pesan Jibril. 5 pesan Jibril. 5 pesan Jibril ya, Prof ya. Iya. Jadi Jibril pernah datang kepada Rasulullah dan ya selalu datang. Cuma ini datang kepada Nabi untuk berpesan 5 hal, yaitu 1 tentang kematian, perpisahan, pembalasan, kemuliaan dan kemandirian. Masya Allah. Jadi 5 pesan Jibril itu 1 tentang kematian, kemudian perpisahan, pembalasan, kemuliaan dan kemandirian. Itu disebut di dalam hadis yang sangat terkenal. An Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu qol, dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, dia mengatakan ja'a Jibril alaihi salam ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berarti waktu Jibril datang kepada Rasulullah itu dia ada di sebelahnya. Faqala, nah ini didengar juga oleh orang ini ya, oleh Sahal ini. Ya Muhammad, wahai Muhammad, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya. Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, ya. Hiduplah sekehendakmu. Tapi ingat, engkau pasti pada saatnya mati. Ya Allah. Hiduplah sekehendakmu ya, Prof ya. Hiduplah sekehendakmu. Ya sudahlah. Kamu mau apa? Tapi kamu harus ingat, semua itu ada batasnya. Jadi manusia itu umurnya ada batasnya. Ya Allah. Ada batasnya. Nah, handphone aja ada batas waktunya, ya kan? Iya. Jadi kita harus ingat bahwa ada batasnya orang. Orang-orang yang hebat itu ya ujungnya kematian juga. Mamanya Galileo, Aristoteles, siapa itu? Nah, orang-orang terkenal lah gitu ya. Plato, Newton, ya Rasulullah sendiri, ya para sahabat itu, ya ujungnya ya kematian. Jadi ini pesannya Jibril 1, kamu silakanlah hidup sekehendakmu, sudah kamu terserah kamu ini. Kamu jalan ke selatan atau ke timur, ya sudah, itu pilihanmu kan. Allah memberikan pilihan. Tapi ingat bahwa kemanapun kamu pergi, kamu nanti ada batasnya bahwa kamu akan mati. Jadi ini pesan Jibril kepada Nabi Muhammad. Tapi kan Nabi Muhammad ini perantara untuk menyampaikan pada hambanya, pada hamba Allah. Maka berarti ya 1, ini pesan Jibril kepada seluruh umat manusia. Nah, Jibril juga tidak sendiri, tidak ngarang sendiri. Jibril kan dari Allah. Ya Allah. Jibril hanya membawa saja. Terus disampaikan pada Muhammad. Dokter yang biasa mengobati orang ya mati juga. Ya, dokter yang mengobati orang ya. Ya mati juga. Kiai atau ustadz yang bisa memimpin doa kesembuhan juga saatnya mati juga. Ya Allah. Ya toh? Prof. Kiai yang bisa berdoa untuk ini sembuh ya, pada saat beliau sakit juga tidak sembuh juga. Nggak bisa lepas dari kematian ya, Prof ya. Ingatlah. Jadi ya siapa saja ini masya Allah pijetnya hebat ini. Seret-seret hilang Sleo ini. Iya, tapi nanti ada ujungnya ya mati juga.
Allah. Miliarder dan orang kuat yang bisa mengatur segalanya dengan uang dan kekuasaannya mati juga. Jadi miliarder yang dia bisa berobat kemanapun, rumah sakit yang terbaik, ataupun bisa mengatur segala sesuatu, ya pengadilan bisa dikendalikan, ya ini bisa. Nggak pernah selalu lolos lah dari kejaran polisi dan dia mati juga. Puncaknya adalah Nabi Muhammad sendiri ya wafat juga. Jadi ini pesan Jibril satu untuk kita semuanya. Ya sudahlah, hiduplah sekehendakmu, tapi ingat bahwa kamu suatu saat itu juga mati. Itu pesan nomor satu. Pesan nomor dua ini, wahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Masya Allah. Ya Allah. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapapun. Ya. Cintailah apapun. Tapi ingat ada saatnya engkau pasti berpisah. Engkau mencintai villa yang bagus, iya. Villanya masih utuh, kamu sudah mati. Kamu mencintai mobil yang baru, iya. Tapi suatu saat ya bisa saja kamu mati dengan mobil itu. Ya toh. Ya, bahkan bisa saja kamu itu yang bersuka, masya Allah, naudzubillah, bersuka-suka dengan mobil yang baru, silaturahmi ke sana, kan mati semuanya satu keluarga. Ya Allah. Bagaimana dia ngantuknya kan hanya 1 detik, tapi dia masuk jurang. Kecepatan tinggi, tidak tahu di situ ada mobil, ada truk yang kontainer yang mogok di situ. Mati semua saat. Masya Allah. Jadi kamu bisa mencintai siapapun, tapi ingat kamu bisa. Kamu mencintai istrimu silakan, tapi suatu saat kamu pasti bisa. Kamu yang meninggalkan atau kamu yang ditinggalkan. Ya Allah. Mungkin engkau yang meninggalkannya atau engkau yang ditinggalkan. Maka cintailah yang tak akan berpisah selamanya. Apa itu, Prof? Allah. Cintailah yang selamanya, yang tidak akan berpisah selamanya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini ikut selalu. Cintailah yang tidak akan berpisah selamanya, yaitu Allah dan Rasul. Sekarang saat kematian dan sampai hari pembalasan, itu menyertai kita terus. Rasulullah menyertai kita. Iyalah, kita sering menjalankan perintahnya, kita berkorban untuk agama yang diajarkannya, disertai terus. Ya Allah. Jadi setiap orang mengajarkan kebaikan itu kan Nabi senang. Ini penerus saya loh. Walaupun tidak dipanggil Ustadz, ya. Itu. Dia bisa saja kan wakdul namanya. Tapi dia itu sering maghrib, ayo masjid. Itu disertai oleh Rasulullah. Nah, ya iyalah, disenangi Rasulullah, kan Rasulullah senang karena itu berarti meneruskan tugas saya dulu. Sertai. Nah, orang seperti ini besok mati ya disertai Rasulullah, bangkit disertai Rasulullah. Ada telaga Al-Kautsar ya diberi. Ya Allah. Di akhirat ya dimintakan syafaat. Ya, sampai hari pembalasan. Ya Allah. Jadi saya ulang yang pertama tadi, Muhammad, kamu boleh hidup sekehendakmu, tapi engkau pasti akan mati. Nah, yang kedua, ya kamu senang siapapun, cinta suamimu, cinta anakmu, ya. Kamu anak yang kamu bangga-banggakan, ya bisa saja kamu ditinggalkan anak itu. Nah, gimana anak tiba-tiba ada kanker otak loh, kanker hati dalam sekejap saja. Padahal bapaknya sudah sangat tua. Mestinya kan bapaknya dulu. Ini ya toh. Nah, pesan yang ketiga adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Lakukan apa saja yang kau suka. Tapi ingat, semuanya akan mendapatkan balasan. Loh. Kamu ngomong apa? Ya sakatmu.
Kamu nulis ya sepuas-puasmu gitu. Tapi ingat setiap kata itu ada pertanggungjawaban. Masya Allah. Di dunia atau di akhirat? Ya di akhirat. Di dunia itu juga ada kadang-kadang ngomong menghina wartawan. Ya urusannya panjang. Kan? Iya. Menghina presiden ya itu balasan dunia itu nanti. Allah. Kalau di akhirat gimana? Gitu. Ya terserah kamu menyakiti siapa sudah kamu puas. Apa saja kamu lakukan silakan, tapi ingat semuanya akan mendapatkan balasan. Kamu ambil uang negara, kamu merupakan emas 75 kilo. Ya sudah itu. Tidak ada balasan. Maka pertimbangkan setiap kata, ini halaman 58 dari buku Religi, renungan 5 menit tiap pagi itu. Yang belum punya silakan menghubungi ke radio. Pertimbangkan setiap kata dan perbuatan sebab semuanya harus dipertanggungjawabkan. Jika buruk, maka akan berbuah derita dan siksa. Jika baik, sekecil apapun akan berbuah bahagia dan surga. Ya Allah. Jika buruk, nah kalau kamu yang kamu tanam itu, kamu tebar itu angin ya kamu akan menuai badai. Ya. Insya Allah nanti saya akan khutbah di Kota Madia. Surabaya ini ya, Masjid Muhajirin, belakangnya balai kota. Allah. Nah, yang keempat itu loh. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah kemuliaan orang mukmin ditandai dengan ibadah malam. Ibadah malam, Prof ya. Ibadah malam. Salat malam atau baca? Jangan bermimpi meraih kemuliaan diri dan keluarga tanpa perbanyak ibadah malam. Ya jangan mimpilah bisa hidupnya bahagia, jadi orang mulia, lalu dia tidak mau sholat malam ya. Ya walaupun hanya 3 menit sebelum subuh, itu sudah tahajud. Maka berarti datanglah ke masjid sebelum adzan, itu sholat tahajud. Oh ya Allah. Minta di situ. Nyebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ampunilah ya Allah. Anak saya belum dapat jodoh. Anak saya belum dapat pekerjaan. Wah itu baca Asmaul Husna atau apa. Ya Allah. Nah yang kelima ini keperkasaan mukmin hanya bisa diraih dengan kemandirian, tak tergantung pada belas kasih orang. Oh, hebat ini tuh. Loh. Wa izzau istighna'uhu 'anil nas, dan keperkasaan, kemuliaan orang itu ditandai dengan hanya bisa diraih dengan kemandirian, tak bergantung pada belas kasih orang. Ya Allah. Wa anna izzau istighna'uhu 'anil nas. Jadi malaikat itu pesan kepada Muhammad, kamu itu harus mandiri, jangan bergantung pada orang. Kalau diberi terima, tapi kalau pikiranmu jangan sampai bergantung pada belas kasih orang. Ini jadi Ali bin Abi Thalib berkata, aku sudah merasakan. Coba dibaca itu. Aku sudah merasakan segala jenis kepahitan, dan yang paling pahit adalah ketika aku mengharap belas kasih orang. Jadi saya ini sudah kenyang lah segala derita itu. Kenyang saya itu. Dan derita yang paling berat adalah ketika aku mengharap belas kasih orang. Ya, bergantung kepada manusia. Iyalah, kan bergantung pada orang, kemudian dia mengharap ternyata tidak beri, kan jadi panjang urusan. Jadi sebagai penutup saya ulang, ingat pesan Jibril untuk kita, pesan Nabi Muhammad sekaligus untuk kita. 1, hiduplah sekehendakmu, tapi ingat engkau pasti ada saatnya mati. Ya, yang kedua, cintailah siapapun, cintailah apapun, tapi ingat ada saatnya engkau pasti berpisah. Ketiga, lakukan apa saja yang kau suka, tapi ingat semuanya akan mendapatkan balasan. Keempat, ketahuilah kemuliaan mukmin ditandai dengan ibadah malam. Jangan bermimpi meraih kemuliaan diri dan keluarga tanpa perbanyak ibadah malam. Yang ketiga,
manusia perkasa adalah orang yang hidupnya mandiri, tidak bergantung pada belas kasih orang. Ya Allah. 5 ini hebat semuanya. Iya ya. Heeh. Ada kata-kata mutiara. Ketika engkau memutuskan hidup mandiri, maka engkau akan melihat cahaya terang di depanmu, yaitu masa depan. Ya. Bakti Bunda berbonus travel ke angkasa. Wah, bakti Bunda berbonus travel ke angkasa. Iya. Oh, ke angkasa ini, Bro. Iya, ke angkasa. Ini nggak di dunia lagi ya, Bro ya. Oh, jauh sana. Kalau travel di sini terlalu murah. Ya Allah, gimana ini isinya ini, Bro? Ya, ini saya ambil dari ini. Saya itu di sini saya tulis ya. Ini saya ambil dari Fariduddin Al-Attar ya. Fariduddin Al-Attar. Tadkiratul Aulia. Oh, kitab Tadkiratul Aulia ini, Bro ya. Nggih. Abu Abdillah Muhammad bin Ali At-Tirmidzi. Ya. Ini sufi yang senang ilmu lah, gila ilmu orang. Ya. Orang ini tuh gila ilmu. Gila ilmu. Ya pokoknya kalau dengan ilmu itu senang setengah mati. Baca buku, mendengarkan kajian itu senang. Suatu hari sufi yang mengidolakan Ibnul Arabi. Ibnul Arabi juga sufi besar. Ya. Suatu hari sufi yang mengidolakan Al-Arabi ini bersiap pergi untuk belajar ke seorang syekh bersama 2 temannya. Jadi dia ini sudah bertiga maunya berencana. Ayo kita berguru cari ilmu ke sana. Jauh, tapi enggak apa-apa lah wis. Jauh. Enggak apa-apa. Jauh itu kayak apa? Ya mungkin seperti Abu Hurairah itu kalau mencari satu hadis itu bisa sampai ganti sandal berapa kali, rusak sampai. Jalan ini, Prof ya? Jalan. Nah, waktu itu kan belum ada kendaraan toh. Ya, orang-orang itu sekarang ini loh, kita ini mencari ilmu begitu mudahnya sekali. Ya. Kurang apa? Enggak bersyukur kita ini. Dulu itu kalau zaman saya saja loh, kalau ingin bertanya tentang kepada sesuatu kepada orang itu harus membayar kan enggak punya telepon. Ke telepon itu bayar mahal. Tanya Pak itu apa gitu. Melalui telepon ya, telepon Prof, kita harus naik sepeda jauh 7 kilo ke tempat telepon itu, kemudian telepon. Warung telekomunikasi itu ya, anjir. Wartel kan banyak di tempat. Dulu kan enggak bisa kalau enggak di kantornya. Iya. Nah, sekarang kita kurang apa? Silaturahim begini. Cari ilmu gampang. Kita tekan jari 1 tep itu bisa keluar hadis 10. Oh ya Allah. Tep bisa ayat 100. Bacaannya apa keluar. Artinya apa keluar. Tafsirnya apa keluar. Ya. Tapi kok justru jumlah karya-karya besar itu tidak muncul. Ya. Nah, ketika dia berpamit pada ibunya yang sakit, ini kan 3 orang toh. Akhirnya ibu, saya mau pergi ke sana ngaji atau saya belajar ini loh. Tapi ibunya loh, aku sakit kamu tinggal. Ya. Maka akhirnya dia meminta, Mas, sampean berdua aja yang berangkat. Teman-temannya menyuruh teman-temannya. Saya nunggu ibu saja. Betapa kecewanya dia itu karena dia sudah senang dengan ilmu yang diperoleh. Setelah ibunya meninggal, ia menangis di atas pusaranya dan berkata. Jadi ketika sampai ditunggu sampai wafat. Nah, ketika ibunya meninggal, dia di atas kuburan, dia berkata kepada ibunya begini, wahai ibu, 2 kawanku segera kembali dengan membawa banyak ilmu. Sedangkan aku tidak mendapatkan ilmu apapun. Ya Allah. Ya Allah. Dia, aduh temanku betapa senangnya ya dapat belajar di sana. Saya nggak dapat apa-apa.
Nah, tiba-tiba datanglah orang yang amat tua di kuburan itu loh. Di pusarannya ibunya Ya, tadi. datanglah orang tua dan merangkulnya dengan erat. Terus dia ngomong begini, orang tua itu, sayalah nanti akan mengajari kamu ilmu yang lebih banyak dari yang diperoleh dua kawanmu itu. Kamu tenang nak, tenang. Nanti aku yang ajari ilmu kamu yang lebih dari dua temanmu yang sudah ngaji di sana. Nah benar, si tua itu setia mengajarinya selama 3 tahun. Orang tua itu. Ini nggak dikenal ya, Prof? Nggak kenal. Ya sudah seperti orang lain, seperti biasa itu ya. Ngajar ya. Selama 3 tahun. Insya Allah. Lalu ia penasaran siapa guru tua yang cerdas ini. Cerdas sekali. Si tua itu juga sepekan sekali mengajaknya mengunjungi berbagai tempat yang menarik. Ayo supaya nggak jemu, ayo kita jalan-jalan. Jalan sana ke taman ini, menghibur lah, menghibur ini. Karena orang ini, anak ini kan sedih demi baktinya kepada orang tua, dia gelisah. Bahkan pernah secara spiritual diajaknya rekreasi ke ruang angkasa. Keluar angkasa? Iya, dia tuh diajak dalam bayangannya itu dia itu di alam yang jauh di sana. Dari bumi ini ya, baru dunia nih. Ya di sini ada langit, tidak ada bulan, ada dekat bintang ini terus. Ya. Akhirnya dia mikir, wah ini bukan guru biasa ini. Ya Allah. Bukan guru biasa. Ya, ini kalau mungkin malaikat atau mungkin jin. Nah, tidak lama kemudian si guru tua itu datang dan mengaku bahwa ia adalah Khidir. Allah. Nabi Khidir. Yang langsung mengajari dia, ya Prof ya. Masya Allah. Ya bisa saja malaikat ya bisa ya. Setelah perkenalan itu Khidir lama tak hadir. Setelah menunjukkan sosok dirinya ini ya. Dan setelah itu tidak hadir lagi. Ia amat rindu dengan Khidir. Tapi tidak tahu bagaimana caranya. Rindu dengan orang tua itu kok cerdas, menyenangkan. Tapi tidak bisa hadir. Ketika ia memasuki perkampungan, memasuki perkampungan, ada seorang ibu yang marah, tanpa tahu sebabnya, tidak tahu apa sebabnya. Lalu ibu itu tiba-tiba pupnya, ya kotorannya bayi yang ini langsung diusapkan di mukanya. Ini tadi. Ya pokoknya tidak salah apa. Ya mungkin dia lewat itu langsung Iya, mungkin ya gila atau apa ya. Tiba-tiba. Ya Allah. Apes. Kalau yang diusapkan itu bubur ayam mendingan ya Bro ya. Ini pupnya bayi. Tapi ini kotoran bayi. Ya, tidak hanya itu, kotoran itu lalu diusapkan di kepalanya. Waduh. Setelah ditaruh ke wajahnya, diusap kepalanya. Diratakan ini orangnya. Ya Allah. Dia hanya diam dan tenang. Tiba-tiba ia tersenyum dan bercerita kepada bahwa Khidir baru saja datang kepadanya, tepat ketika wajahnya tertutup kotoran manusia itu. Ya Allah. Jadi ketika dia dalam cobaan berat itu, justru Khidir yang dirindukan itu datang. Allah, berat ya ini Bro. Mungkin ya
dites mungkin ya. Kamu sudah belajar dengan saya 3 tahun. Ya toh? Ini tiba-tiba tanpa sebab itu tadi. Ya Allah. Kalau kamu pakai nuntut ke pengadilan, ya berarti bukan murid. Nah, ini apa ini? Ini saya ambil sumber dari Fariduddin Al-Attar dari buku judulnya Anekdot Para Sufi, di editor penerjemah Agus Wahid, Pustaka Karya Grafitama, halaman 229. Subhanallah. Saudaraku, korbankan egoisme demi senyum ibunda. Korbankan egoisme itu demi senyum ibunda. Percayalah, Allah akan mengirim sejuta malaikat untuk mencerahkan masa depan Anda. Ya Allah. Jadi ya sudahlah. Ada keinginanmu yang tidak cocok dengan ibumu, tapi kamu korbankan sedemikian rupa untuk membuat senyum ibunda. Subhanallah. Ya Allah. Ya, hamil itu berat. Berat. Awal hamil ya muntah-muntah, pusing. Kalau sudah 7 bulan ke atas ya sakit, ya lemes, ya mahnya kambuh, ya macam-macam. Sakit semua, kaku, punggung. Ya saya bicara gini karena anak saya yang nomor 7 itu sedang hamil. Dan itu ya merasakan ibunya. Ya Allah, sampai mikir gini, masih adakah wanita yang tidak diampuni dosanya oleh Allah? Untuk melahirkan anak nanti yang bisa baca Quran. Ya Allah. Untuk anak yang nanti bisa baca sholawat. Untuk anak yang mau mengajarkan ilmu. Itu harus begini prosesnya. Seorang ibu itu. Pantaslah kalau Rasulullah itu menyuruh orang menghormati ibu 3 kali lipat itu. Sampai pantaslah kalau ibu yang berdoa itu semua segalanya terijabah, walaupun itu tidak kontak. Ya. Kalau kamu bisa mengorbankan egoisme demi ibunda, gampang saja Allah nanti akan mengirimkan jutaan malaikat untuk mencerahkan masa depan Anda dengan caranya Allah. Ya. Dengan caranya Allah ya. Jangan diajari Allah. Orang bijak berkata, "Madum tatu syahidu basmata ummik fal hayatu la tazalu jamilah." Madum tatu syahidu basmata ummik fal hayatu la tazalu jamilah. Selama engkau bisa melihat senyum ibu, maka hidup ini selalu indah. Ya Allah. Ya. Maka hidup akan selalu indah. Saudaraku, pemirsa semuanya, sabar dan tenanglah ketika dizalimi orang. Sebab di saat Anda merasakan kezaliman itulah malaikat dan para kekasih Allah menyapa Anda. Ya Allah. Ya toh? Tadi lo kan dilempari kotoran baik dan diusapkan di muka dan kepalanya. Tapi di saat dizalimi itu ternyata kekasih Allah datang. Bisa saja saat itu Allah mencurahkan kasihnya, Rasulullah mencurahkan kasihnya. Pelajaran tawakal terindah dari seekor rusa. Tawakal terindah dari seekor rusa ini ya. Ini dari hewan malahan ya, Prof. Iyalah, seperti Nabi Adam kan belajar, Qabil kan belajar dari burung, no? Qabil, yang membunuh ini ya. Di dalam Quran kan disebut. Maka Qabil setelah membunuh saudaranya itu belajar kepada burung. Kan burung itu ketika membunuh temannya kan dikubur di tanah tadi ya. Nah itu makanya ilmu dalam Islam itu universal. Belajar dari hewan boleh, belajar loh. Ini kan ada karate itu ya, dari Pancak itu kan juga ada yang jurus-jurusnya itu belajar dari ular. Iya dari hewan ya. Iya toh? Iya.
Kobra Nah, itu. helikopter kan belajar dari Capung. capung. Oh, Masya Allah. Justru malah ngambil ibrohnya dari hewan ya. Memang ilmu dalam Islam itu belajar dari orang kafir ya boleh, asalkan tidak ikut kekafirannya. Oh ya Allah. Ya, toh. Nggih. Lah itu kan buku komunikasi, tafsir komunikasi. Iya. Itu kalau yang saya berikan pada mahasiswa itu tafsir tematik komunikasi. Itu buku saya tulis tahun 2025. Tapi bukan untuk konsumsi untuk siaran begini. Untuk mata kuliah tafsir. Nah itu kan banyak teori-teori yang ditulis oleh bukan orang Islam, ateis itu ya enggak apa-apa toh. Asalkan itu tidak mempengaruhi iman kita. Kita belajar dari anjing aja boleh kok. Loh, dari anjing, Bro? Iya, boleh. Dari hewan yang ngapunten. Ya kan kita belajar dari anjing. Hanya diberi makan berapa, tapi kesetiaannya itu. Oh ya Allah, Masya Allah. Daripada belajar dari kamu, mamanya gitu. Orang diberi makan, diberi gaji, tapi ternyata tidak setia. Ya Allah. Justru pengkhianat. Ya. Baik, ini topiknya adalah pelajaran tawakal terindah dari seekor rusa. Ini ya. Nanti kalau sampai di rumah ya, atau di rumah kalau sekarang sempat, tolong baca surat At-Tolak ayat 3. Ini. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Ya Allah. Ya Allah. Siapa yang pasrah kepada Allah, maka Allah sendiri tanpa bantuan siapapun akan mengambil alih masalahnya. Jadi kepasrahan. Pasrah gimana ini, Prof? Ya dalam hal pokoknya penting usaha harus pasrah. Perintah pasrah itu lebih banyak jumlahnya dalam Al-Quran daripada perintah berdoa. Oh, lebih ya. Tawakal lebih banyak ya. Inilah ayat yang paling sering dikutip ulama tentang keajaiban pasrah total atau tawakal kepada Allah. Ini yang sering diajarkan orang. Pokoknya tawakal. Ya Allah. Bahkan ayat ini termasuk namanya ayat 1000 dinar gitu kan saya itu namanya. Ayat ini. Ayat wa may tawakkal 'ala 1000 dinar. Istilahnya itu gitu. Kok dinamakan 1000 dinar? Iya, karena kalau orang pasrah betul itu nanti akan memperoleh dinar yang banyak. Ya Allah. Nah, kita ini kan sering meminta kepada Allah, tapi pasrahnya kan kurang. Hati yang pasrah itu loh kurang. Nah, sekarang banyak orang stres itu karena mengandalkan doanya, tapi pasrahnya kurang, sehingga ketika dia doanya tidak diterima, kemudian dia kecewa. Pertolongan Allah itu diberikan kepada seorang yang dengan syarat ya. Kepasrahannya itu 100%, tidak kurang sedikit pun, tidak 99%, tidak 99,5%, tapi harus 100%. Jadi saya pasrah kepada Allah. Full total ya, Prof ya. Pegang erat pesan ini. Do the best and let Allah do the rest. Do the best and let Allah do the rest. Ini sangat umum ini. Kerjakan yang maksimal dan biarkan Allah menyelesaikan sisanya. Berarti kita ini harus ikhtiar saja ini, Prof ya. Jadi yang kita kerjakan mungkin hanya satu, tapi sisanya Allah yang 99 itu Allah, karena kita pasrah. Ya Allah. Do the best and let Allah do the rest. Saya pernah lihat ini ada di masjid di Los Angeles mungkin ya. Kalimat ini ya, Pak. Ditempelkan di tembok. Saya masih ingat sih. Do the best and let Allah do the rest. Kerjakan yang maksimal, berdoalah dan biarkan Allah yang menyelesaikan sisanya. Ya Allah. Nah, pertolongan Allah itu seringkali di luar nalar. Iya. Di luar nalar. Kok bisa ya? Nggak masuk secara logika, Prof ya. Ya sekarang ini. Tolong dengarkan pelajaran dari rusa ini. Seekor rusa betina berlari ke tepi sungai di tengah hutan. Karena
terasa akan melahirkan. Jadi rusa betina ini hamil. Ya. Di tengah hutan, lalu dia ini ingin melahirkan yang dekat air. Ya toh? Nah, tiba-tiba terdengar halilintar. Suaranya gimana halilintar itu? Wah, jedar gitu ya. Nah, itu. Ya. Terdengar itu. Terlihat kilat yang membakar hutan. Ternyata itu karena musim kemarau panjang ya. Nah, itu mudah terbakar. Memang bukan ya, terbakar betul. Nah, ketika hendak lari ke kiri, tampak seorang pemburu yang telah mengarahkan anak panah kepadanya. Jadi kan kalau dia tetap di situ kan kena pemburu tadi. Bukan. Kan kalau tetap di situ kan ada kebakaran tuh di situ. Maka dia yang misalkan adalah dia lari toh. Ya toh? Si rusa tadi ya, Prof ya. Nah, mau lari ke kiri, di situ ada pemburu yang telah mengarahkan anak panah kepadanya. Allah. Oke. Maka dia lari kemana? Kiri tidak aman? Ke kanan. Ke kanan. Ternyata ke kanan ada seekor singa yang lapar yang sedang bersiap menerkamnya. Tuh. Buntu ini ya, Bang. Ya. Hanya ada 4 pilihan. Mati dimangsa singa, mati terkena panah, atau mati terbakar, atau mati tenggelam karena melompat sungai. Ini bukan pilihan. ini kebuntuan. Sudah tidak ada lagi. Mati semuanya aja. Kalau dia melompat ke sungai, tenggelam. Kalau dia bertahan, kena kebakaran. Kalau ke kiri, kena pemburu. Pemburu. Ke kanan diterkam singa. Ya toh? Allah. Ya ia lemas pada saat begini, lemas, menjerit dan merintih, tak tahu apa yang harus dilakukan. Ya toh? Ya, mau kemana? Maka ia pasrah. Saya pernah lihat itu juga ada pilihan-pilihan gitu. Dia ini dikejar macan, lalu dia naik ke pohon. Pohon, terus dia bergelantungan di pohon, di pohon itu. Tapi dia ini di bawahnya itu ada sungai, ya toh? Ada buayanya. Ada buaya. Tapi tangan ini sudah tidak kuat untuk bergelantungan di situ. Ya itu. Ya itu. Ya, pasrah tingkat tinggi. Ya. Jadi dia tuh rusa ini menjerit, dan akhirnya dia pasrah dan hanya fokus untuk melahirkan bayinya sudah. Apa yang terjadi kemudian? Ya pria pasrah saja lah. Apa yang terjadi? Kilat yang menyambar itu membuat silau pemburu. Karena ada kilat toh. Iya. Cas gitu. Lah itu pemburunya jadi silau. Iya. Ya. Menggeserkan. Maka ketika dia ini melemparkan panah, kenapa enggak? Ya tidak mengena silau. Fokusnya mestinya ini kan belok. Lalu panah itu ternyata melesatnya kemana? Ke singa. Ke singa tadi. Ya Allah. Ke singa. Berarti ke kiri sudah aman, ke kanan aman. Aman. Matilah singa seketika itu. Setelah itu kemudian turunlah hujan deras yang memadamkan kebakaran di hutan. Ya Allah. Ya. Turun hujan deras, jadi kebakaran sudah tidak ada. Ya kan gitu tuh. Singa juga enggak ada. Sudah tidak ada. Subhanallah, rusa akhirnya bisa melahirkan dengan selamat dan merasakan segarnya air hujan. Ya Allah. Di luar nalar. Saudaraku, belajarlah tawakal kepada rusa. Itu ya. Ya Allah. Belajarlah tawakal kepada rusa. Makanya ini judulnya adalah
pelajaran tawakal terindah dari seekor rusa ya, dari seekor rusa. Ini pernah juga saya sampaikan karena saya diminta di upacara di Polda, di Polda Jawa Timur di sini. Ya waktu upacara itu berdiri itu tengah-tengah upacara sebelum doa terakhir saya diminta ceramah tapi tidak boleh lebih dari 5 menit. Bawakan iya dan langsung doa. Ya ini saya tipe saya ceritakan. Jadi polisi itu pada saat-saat tertentu dia tidak punya pilihan. Maka ada saat-saat itu ya pasrah kepada Allah, nanti Allah yang akan menyelesaikan. Jadi do the best, lakukan and let lakukan semaksimalnya yang bisa Anda lakukan, and let Allah do the rest. Dan biarkan Allah itu melaksanakan yang sisanya. Ada yang mengatakan do the best and let Allah take the rest. Ada yang begitu. Ya Allah. Take the rest, ada yang do the rest.